Skandal ini mengungkap betapa ibadah suci diperlakukan layaknya komoditas bisnis oleh pejabat dan mitra-mitra busuknya. KPK menemukan ada indikasi kuat praktik jual beli kuota haji dalam kasus ini. Kursi haji khusus yang jumlahnya diperbanyak secara ilegal, rupanya diperdagangkan secara fantastis. Travel haji mematok biaya antara 200 sampai 300 juta rupiah per orang untuk paket haji khusus. Bahkan ada jalur haji non-kuota atau furoda yang bisa mencapai 1 miliar per jemaah. Dari biaya tinggi ini, disinyalir triliunan rupiah mengalir kepada pihak-pihak yang terkait korupsi kuota haji. Ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima, yang seharusnya bebas dari unsur transaksional, justru dicemari oleh praktik percaloan terstruktur yang melibatkan pejabat tinggi negara. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi di The Editors. Korupsi adalah musuh bersama, karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Ya, itu adalah kutipan pidato dari Yakut Khalil Qomas dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia beberapa tahun lalu. Sekarang, nilai apa yang bisa dipetik dari pidato tersebut? Nggak ada. Karena orang yang bicara itu sekarang jadi tersangka dalam kasus korupsi. KPK akhirnya menetapkan Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut, mantan Menteri Agama di era Presiden Jokowi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji di 2024. Penetapan ini sejatinya nggak mengejutkan, mengingat Yakut telah berulang kali diperiksa KPK dan sempat dicegah bepergian ke luar negeri. Meski demikian, kabar ini tetap menghentak nurani bangsa. Institusi dan pejabat yang seharusnya menjadi garda moral justru kembali tergelincir dalam syahwat duniawi. Tindakan korupsi di tengah penyelenggaraan ibadah suci bukan saja melanggar hukum, tetapi juga mengoyak integritas bangsa, serta rasa keadilan masyarakat yang mayoritas memandang haji sebagai ibadah paling sakral. Kasus korupsi kuota haji ini berpusat pada tambahan 20.000 kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia, khusus untuk tahun 2024. Tambahan kuota ini sejatinya dimaksudkan untuk mempercepat antrean panjang jamaah haji reguler yang bisa mencapai 20 tahun lebih. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengamanatkan pembagian kuota harus adil, yaitu 92% untuk jamaah reguler dan hanya 8% untuk haji khusus. Namun, Yakut secara sadar melanggar aturan tersebut. Sebagai Menteri Agama saat itu, ia justru membagi tambahan kuota 20.000 secara rata, 50-50, 10.000 untuk haji reguler, kemudian 10.000 untuk haji khusus. Keputusan ilegal ini membuat porsi haji khusus melonjak jauh melampaui batas 8%, yang sebenarnya sudah ditetapkan dalam undang-undang. Demi apa? Demi mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Akibat ketamakannya itu, ribuan jemaah haji reguler menjadi korban. KPK mengungkap bahwa ada 8.400 orang yang telah mengantre lebih dari 14 tahun gagal berangkat gara-gara Yakut. Mereka seharusnya mendapat kursi dari tambahan kuota itu. Ribuan calon jemaah haji ini kehilangan hak mereka karena kursi mereka dirampas dan dialihkan ke jemaah haji khusus yang mampu membayar lebih banyak. Tindakan ini bukan sekedar pelanggaran, tapi juga pengkhianatan terhadap hak spiritual rakyat. Kuota haji yang semestinya jadi hak umat yang sabar menunggu bertahun-tahun, justru dimanipulasi untuk keuntungan segelintir pihak. Skandal ini mengungkap betapa ibadah suci diperlakukan layaknya komoditas bisnis oleh pejabat dan mitra-mitra busuknya. KPK menemukan ada indikasi kuat praktik jual beli kuota haji dalam kasus ini. Kursi haji khusus yang jumlahnya diperbanyak secara ilegal, rupanya diperdagangkan secara fantastis. Travel haji mematok biaya antara 200 sampai 300 juta rupiah per orang untuk paket haji khusus. Bahkan ada jalur haji non-kuota atau furoda yang bisa mencapai 1 miliar per jemaah. Dari biaya tinggi ini, disinyalir triliunan rupiah mengalir kepada pihak-pihak yang terkait korupsi kuota haji. Ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima, yang seharusnya bebas dari unsur transaksional, justru dicemari oleh praktik percaloan terstruktur yang melibatkan
pejabat tinggi negara. KPK mengungkap telah menyita sekitar 100 miliar rupiah terkait kasus korupsi ini. Tentu saja angka itu belum final, belum mencakup seluruh aliran dana. Sejumlah penyelenggara ibadah haji diketahui telah mengembalikan uang hasil korupsi secara sukarela. Meski banyak yang masih enggan, masih malu-malu kucing untuk mengakui dan mengembalikan keuntungan haram itu. Secara formal, penghitungan kerugian negara dalam kasus ini masih berlangsung. Namun beberapa pihak menyebut nilai kerugian bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Terlepas dari penghitungan material ini, kerusakan terbesar adalah lunturnya kepercayaan umat kepada pemerintah. Bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya pada instansi yang tugasnya melayani urusan ibadah, jika nyatanya ibadah malah dijadikan ajang mencari laba? Ribuan calon jamaah kini terpaksa menunggu entah sampai kapan lagi. Padahal mereka sudah membayar biaya haji belasan tahun lalu dan usianya kian senja. Sebagian dari mereka mungkin akan sangat kesulitan untuk menginjak tanah suci karena usianya yang sudah sangat sepuh. Inilah harga sosial dari korupsi yang sering luput dari hitung-hitungan material. Hilangnya kesempatan ibadah dan pupusnya impian suci bagi ribuan keluarga. Korupsi kuota haji ini bukanlah kejahatan biasa. Ini adalah kejahatan yang melukai perasaan terdalam umat. Bagi banyak rakyat, menunaikan ibadah haji adalah cita-cita yang diperjuangkan dengan bertahun-tahun menabung, dengan bersabar menanti antrean. Namun ketika kesempatan langka itu datang, malah direnggut oleh pejabat-pejabat yang serakah. Dan yang tersisa sekarang hanyalah kekecewaan dan kemarahan. KPK tentu saja nggak boleh berhenti hanya pada penetapan Yakut dan staf khususnya Gus Alex sebagai tersangka. Kasus korupsi kuota haji ini nggak mungkin berdiri sendiri. Lingkar kekuasaan Jokowi nggak mungkin nggak paham bahwa Yakut telah menyalahi aturan undang-undang. KPK harus serius membersihkan semua pihak yang sangat mungkin terlibat dan mengambil keuntungan dari jalur distribusi kuota haji tambahan. Termasuk biro-biro travel haji, orang-orang terdekat Yakut yang selama ini sangat vokal memberikan pembelaan, dan juga mungkin saja DPR yang seakan-akan tutup mata pada kebijakan ini. Padahal DPR kan fungsinya pengawasan. Di mana pengawasannya? Semua ini wajib dibongkar tanpa pandang bulu. Kasus Yakut juga menggarisbawahi tren memprihatinkan dalam pemerintahan Jokowi. Yakut bukanlah menteri pertama di era Jokowi yang terlibat skandal korupsi. Sudah ada 8 nama lain dari kabinet Jokowi yang terseret kasus rasuah sebelumnya. Hingga akhir 2025, tercatat ada 8 mantan menteri Jokowi yang terjerat korupsi. Baik yang sudah divonis bersalah maupun yang masih berstatus tersangka. Dan ditambah Yakut, sekarang ada 9. Jumlah ini disebut-sebut sebagai yang terbanyak dalam satu masa pemerintahan sepanjang era reformasi. Mari kita ingat kembali beberapa kasus besar yang melibatkan para pembantu Jokowi. Pertama, Juliari Batubara, Menteri Sosial saat itu, ditangkap KPK karena menilep dana bansos COVID-19. Kemudian, Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dia terbukti menerima suap dalam kasus ekspor benih lobster. Kemudian ada Johnny Plate, Menteri Kominfo, yang terlibat korupsi proyek BTS 4G. Kemudian ada Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, yang terbukti memeras bawahannya. Sebelum itu ada juga Idrus Marham dan Imam Nahrawi yang sudah lebih dulu ditangkap KPK. Dan yang terbaru ini sebelum Yakut ada Tom Lembong dan Nadiem Makarim. Rentetan kasus di berbagai sektor ini, mulai dari bansos, hasil laut, teknologi, pertanian, hingga ibadah, menunjukkan betapa mengguritanya korupsi bahkan di level elit kementerian. Presiden Jokowi yang di awal pemerintahannya menggaungkan pemerintahan bersih, justru mencatat rekor menteri terbanyak yang terlibat korupsi. Tentu saja ini ada sisi positifnya, bahwa para menteri-menteri yang korup itu akhirnya diproses secara hukum. Namun bagi publik, banyaknya pembantu presiden yang terseret korupsi tetaplah jadi noda serius yang membayangi warisan Jokowi. Rakyat pun wajar jika mempertanyakan, apakah ini indikasi gagalnya sistem pengawasan internal di kabinet, ataukah ini memang godaan kekuasaan yang memang sedemikian besar hingga banyak yang jatuh dan tergoda. Bagi masyarakat,
skandal ini sepatutnya menjadi pemicu untuk terus mengawal pemerintahan. Suara publik dan media harus lantang menuntut pertanggungjawaban dalam kasus ini hingga tuntas. Jangan sampai ada kompromi atau aktor yang bisa lolos dari jerat hukum. Integritas bangsa terlalu mahal untuk ditukar dengan recehan kuota haji tambahan. Kita tidak boleh membiarkan ibadah suci dinistakan oleh keserakahan pejabat-pejabat yang tamak. Jika moral para pejabat sudah sedemikian jatuh hingga menjual jalan ke surga secara profan, rakyatlah yang harus bangkit menjaga kesucian nilai-nilai bangsa.